Perkenalkan, nama saya Gita Tuturani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan kapasitas. Pembahasan dalam materi perencanaan kapasitas ada 7. Yang pertama, perencanaan kapasitas. Yang kedua, konsep dan definisi kapasitas. Yang ketiga, pengertian perencanaan kapasitas. Yang keempat, pengertian perencanaan dan kebutuhan kapasitas. Yang kelima, tujuan perencanaan kapasitas. Yang keenam, analisis kapasitas dan BEP. Yang terakhir, jenis biaya BEP. Perencanaan kapasitas. Dalam era globalisasi ini, seorang manajer harus mampu meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Salah satunya adalah merencanakan perencanaan produksi, yakni berupa perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas produksi sangat dibutuhkan dalam menentukan tujuan perusahaan, di mana perusahaan tersebut harus memperhatikan perencanaan produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Dengan adanya permintaan produksi, berarti jumlah barang yang tersedia paling banyak tidak menyamai jumlah barang yang di pasar, agar tidak mengalami kekurangan dan kelebihan barang. Yang kedua, konsep dan definisi kapasitas. Dalam memenuhi permintaan konsumen, seorang perusahaan harus meminimalkan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk dan memanfaatkan bahan baku seefisien mungkin tanpa mengurangi mutu tersebut. Maka, perencanaan kapasitas sangatlah penting untuk manajer operasional. Apa sih kapasitas itu? Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang ditangani, diterima, disimpan, atau diproses oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Yang ketiga, pengertian perencanaan menurut pendapat Freddy Rangkuti. Kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas, biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada periode waktu tertentu. Yang kedua, menurut pendapat T. Hani Handoko, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran kuantitas dalam periode waktu tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin pada periode waktu tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, perencanaan kapasitas adalah langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk menentukan jumlah produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, pengertian perencanaan dan kebutuhan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah proses untuk menentukan kapasitas yang diperlukan sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan yang terus berubah-ubah. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan kapasitas. Tujuan perencanaan kapasitas adalah pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi, di mana penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Tujuan perencanaan kapasitas ada 7. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan adalah menyesuaikan tingkat kebutuhan kapasitas untuk menentukan naik turunnya permintaan, dan perlu dilakukan penjualan dan perencanaan perubahan-perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu. Yang pertama, kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan. Yang kedua, kapasitas jangka menengah 3-18 bulan. Yang ketiga, kapasitas jangka panjang lebih dari 1 tahun. Yang ketiga,
Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk mengenai hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek, terdapat 5 cara yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah sumber daya. Yang kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya. Yang ketiga, memodifikasi produk. Yang keempat, memperbaiki permintaan. Yang kelima, tidak memenuhi permintaan. Yang keempat, perencanaan kapasitas jangka menengah. Rencana-rencana bulanan atau kuartal untuk 3 bulan sampai 36 bulan yang akan datang. Contohnya seperti penarikan kerja dan pemutusan kerja. Yang kelima, perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasional yang menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan dapat diperkirakan sebelumnya. Contohnya seperti rencana penurunan biaya produksi per unit dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena masih dalam skala kecil, tetapi dalam jangka panjang dapat dicapai karena dapat meningkatkan kapasitas produksi. Yang keenam, kapasitas tenaga kerja dan kerja lembur. Perencanaan tenaga kerja memerlukan pertimbangan seperti hilangnya produksi karena pelan, tingkat absensi, dan perputaran tenaga kerja. Sedangkan kerja lembur direncanakan untuk menghadapi periode-periode penjualan yang terjadi banyaknya permintaan. Yang ketujuh, penentuan kebutuhan kapasitas. Pada dasarnya, penentuan jumlah unit kapasitas seperti jam kerja karyawan atau mesin yang diperlukan selama periode waktu tertentu melalui perhitungan rasio permintaan. Selanjutnya, analisis kapasitas dan BEP. Analisis kapasitas dan BEP. Yang pertama, analisis kapasitas. Menentukan kapasitas terobosan atas sentra kerja di dalam sistem. Konsep penting dalam analisis kapasitas adalah peranan atau kemacetan. Sedangkan waktu terobosan adalah waktu yang diperlukan bagi suatu produk untuk berjalannya sebuah proses produksi dan tidak menunggu jalur terlama melalui sistem. Sedangkan BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan atau kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualannya hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir, jenis biaya BEP. Ada 3. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Merupakan jenis biaya yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume, di mana perubahan tersebut terdapat dalam biaya variabel total. Yang kedua, fiat cost atau biaya tetap. Merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh penjualan melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, semi variable cost. Merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap dan biasanya disebut dengan semi fixed cost. Sekian dari video ini. Apabila ada kekurangan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.